Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 15. Terpaksa menikah dengan pembantu. Setelah melalui perdebatan sengit antara Tamara, Bian, dan juga Arya, kini akhirnya Arya duduk di depan penghulu dan para saksi. Ia masih tak percaya bahwa hari yang seharusnya menjadi hari bahagianya malah akan menjadi hari terburuknya. Bagaimana tidak, ia terpaksa harus menikahi seorang bocah. Ingat, itu bocah. Umurnya saja masih 18 tahun dan baru lulus SMA hari ini. Batin Arya masih terus mendumel mengumpat sang mama. Saudara Rehan Arya Pranata, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Jenar Mahesa Arum binti almarhum Bagus Mahesa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan sebuah cincin emas seberat 2 gram dan uang tunai sebanyak 250 juta dibayar tunai, ucap penghulu dengan menjabat tangan Arya. Saya terima nikah dan kawinnya Jenar Mahesa Arum binti almarhum Bagus Mahesa dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ucap Arya dengan sekali tarikan nafas. Bagaimana saksi? Tanya penghulu. Sah, ucap para tamu yang hadir. Lalu semua mengucap alhamdulillah dan diteruskan doa oleh penghulu. Tak lama Tamara datang dengan digandeng Jenar, lalu mendudukannya di samping Arya. Arya yang melihat penampilan Jenar berubah total dari sebelumnya sampai pangling tak percaya bahwa bocah seperti Jenar bisa tampil secantik dan sememukau itu. Kedip boy, ucap Dimas sambil terkekeh melihat Arya terpesona oleh kecantikan Jenar. Begitupun Bian. Dia juga tak kalah terpesonanya oleh Jenar. Namun, apalah daya, Bian hanya bisa diam. Karena protes pun ia tak memiliki hak. Sial, umpat Arya melotot tajam kepada Dimas. Ayo silahkan pakaikan cincinnya, ujar penghulu. Lalu, Jenar dan Arya mulai menyematkan cincin ke jari pasangan masing-masing. Jenar segera mencium punggung tangan Arya. Dan Arya mencium kening Jenar dengan lembut dan lama, hingga sebuah deheman dari Dimas menyadarkannya bahwa ini di tempat umum, dan juga yang ia cium adalah bocah di bawah umur, pikir Arya. Tamara segera memeluk Jenar dengan sayang, lalu menciumi wajah Jenar, membuat Jenar meneteskan air mata karena terharu. Selamat ya sayang, sekarang kamu sudah jadi anak mama, ucap Tamara senang. Namun, Jenar malah menangis di pelukan Tamara. Loh, kok malah nangis? Ucap Tamara bingung dan panik. Maafnya, saya hanya terharu karena udah lama gak dipeluk sama bunda. Ucap Jehan lirih dan menunduk, membuat Tamara kembali memeluknya dengan erat. Mulai sekarang, panggil mama ya. Mama, ucap Tamara dengan tersenyum. Mama, lirih Jenar, dan kembali menangis di pelukan Tamara, membuat siapa saja yang melihatnya terharu, terkecuali Aiden dan Arya yang memang tidak memiliki hati. Maklum, hatinya sudah kering, perlu disiram pakai cinta biar jadi bucin. Sudah, ayo Arya, kamu ajak Jenar duduk di pelaminan dan sambut para tamu yang memberikan ucapan, ujar Adi memberikan perintah kepada Arya dan Jenar agar segera menuju pelaminan untuk sesi foto dan menyambut tamu yang akan memberikannya ucapan selamat. Jenar tampak canggung berdiri bersebelahan dengan Arya, karena memang sedari awal dia bekerja di kediaman Pranata. Ini adalah kali pertama ia sedekat ini dengan Tuan Arya.
Dan Arya yang sangat sulit berinteraksi dengan orang luar membuat mereka tak pernah terlibat suatu obrolan apapun. Bila berpapasan saat di rumah, Jenar pun pasti akan buru-buru lari karena ia takut saat melihat wajah Arya yang menyeramkan. Bian menatap Jenar dan Arya dengan tatapan yang sangat rumit. Entahlah apa yang kini dirasakan oleh Bian. Seperti ada sesuatu yang hilang saat melihat Jenar bersanding dengan kakaknya sendiri. Bian tidak mungkin menyukai Jenar. Belum atau mungkin sudah, namun Bian tak menyadarinya. Entahlah. Selamat ya Jenar, sekarang kamu resmi jadi anggota keluarga Pranata, ucap Dimas sambil mengulurkan tangannya. Terima kasih Tuan Dimas, ucap Jenar kikuk. Sebenarnya Jenar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Ini bukan pernikahan yang ia inginkan. Meskipun pernikahan ini terbilang mewah, namun tetap saja dia hanya sebagai pengganti di sini. Entah mengapa relung hati Jenar terasa tercubit saat menyadari bahwa ia hanya pengganti. Kok Tuan sih? Panggil kakak aja, atau abang juga boleh, ucap Dimas sambil tersenyum, dan dibalas senyuman juga oleh Jenar. Betapa beruntungnya Non Tata kalau sampai jadi menikah dengan Tuan Arya. Tapi kenapa dia memilih pergi coba? Sangat disayangkan, batin Jenar. Selamat ya Kak Jenar, sekarang lo resmi jadi kakak ipar gue, ucap Bian sambil tersenyum. Kakak ipar? Ucap Jenar membiu, lalu matanya melirik ke samping, bertepatan dengan Arya yang tengah melihatnya dengan wajah datarnya. Yups, kakak Jenar, koda Bian sambil tersenyum, namun malah mendapat tabokan di bahunya dari Jenar. Ya, kakak, enak aja. Aku gak mau dipanggil kakak. Umur aku aja 3 tahun di bawah Mas Bian, ucap Jenar dengan cemberut kesal, membuat Bian semakin terkekeh. Gak apa-apa, aku ikhlas kok jadi terbontot, ucap Bian lagi, membuat Jenar memberengut kesal. Gak, pokoknya aku gak mau dipanggil kakak, ucap Jenar kekeh. Iya, di rumah status kamu kakak ipar, tapi di luar adik aku, ucap Bian pada akhirnya. Bian memang sedari awal sudah menyayangi Jenar, namun Bian tak tahu rasa sayang apa itu yang telah tumbuh. Jenar dan Arya tengah duduk di kursi pelaminan. Namun, Jenar tampak asik bercanda gurau dengan Bian yang duduk di kursi samping pelaminan. Sehingga posisi Jenar memunggungi Arya. Dan itu membuat Arya tampak kesal. Bian, sebaiknya kamu pergi, ucap Arya dingin. Kenapa bang? Tanya Bian menggoda. Abang cemburu ya kalau pengantinnya dibawa orang 2 kali, goda Bian sambil terkekeh. Pergi sekarang atau abang stop uang jajan kamu, ancam Arya dengan sorot mata tajam. Tentu saja Bian takut karena selama ini uang jajan dia berasal dari Arya. Iya, Kak Jenar, hati-hati. Abang aku itu orangnya serem, bisik Bian di telinga Jenar, membuat Jenar seketika menoleh ke arah Arya. Dan benar saja, Jenar melihat tatapan mata Arya yang begitu mengerikan. Setelah kepergian Bian, suasana kembali hening. Arya sibuk dengan ponselnya, sedangkan Jenar bersenandung kecil untuk menghilangkan kebosanannya. Matanya terus mengamati suasana pesta, namun ia tak bisa ikut menikmatinya. Jenar merasa sangat bosan, karena tidak ada yang ia kenal dan dekat dengannya, kecuali Bian. Namun Bian telah diusir oleh manusia kutub yang berada di sebelahnya. Bersambung.